Ya kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu sedia, masih ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan. Itu menurut gue ya, ketika akhirnya Ahmad Saiku memutuskan untuk menghubungi Anies kampanye di Jawa Barat ya, itu pasti ada rapat dulu kan. Rapat tuh begini deh. Jadi bagaimana nih? Kan dia kan udah pernah kita buang, apa masih mau sama kita? Terus abis itu ada yang nyaut, lah dia kan baik orangnya, ntar dia mau, udah kata gue mah, dia asalkan bilang ya untuk rakyat Indonesia gitu. Ntar dia mau dia mah. Habis manis, sepah dibuang, udah dibuang, diisep lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media ya, netizen menyoroti yaitu PKS. Presiden PKS baru saja bertemu dengan Anies Baswedan ya, yaitu Ahmad Saiku menjadi salah satu calon Gubernur Jawa Barat ya, dan menempati posisi kedua elektabilitasnya setelah Deddy Mulyadi. Nah, gara-gara elektabilitasnya sangat jauh dengan Deddy Mulyadi, akhirnya ya bertemu dengan Anies Baswedan. Tidak lain adalah untuk meningkatkan elektabilitas dan meraih dukungan dari suara anak abah ya. Nah, sampai di sosial media netizen ya mentweet dengan mengatakan ngemis suara anak abah setelah mereka framing Bang Anies sampai menanyakan kepada sehat PKS sejahtera. Jadi pertemuan Ahmad Saiku, Presiden PKS ya, dengan Anies Baswedan mengundang banyak komentar dari netizen. Jadi netizen menganggap bahwa pertemuan Ahmad Saiku dengan Anies adalah tidak lain untuk mengemis suara anak abah ya. Nah, ada komentar dari Rahmat Irawan. Makanya PKS sejahtera jangan meludah sembarangan. Akhirnya ludah sendiri dijelat lagi. Kalau gue sih tetap enggak ridho. Jadi maksudnya enggak ridho, enggak mau Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, bagaimana kontestasi Pilgub DKI Jakarta, yaitu Ridwan Kamil dengan Suswono yang merupakan juga kader PKS, dan PKS mengatakan berharap Anies Baswedan bisa menerima Ridwan Kamil Suswono. Jadi bagus lagi kalau bisa ikut kampanye. Nah, kalau kita baca komentar dari netizen ya di sosial media ya, netizen menulis PKS nggak punya malu. Ada komentar dari Tata Ujiati, kalau mau mempertimbangkan sedikit tepo seliro, mbok jangan begitulah. Kan gak enak rasanya, kemarin sudah semangat banget meninggalkan Anies demi Ridwan Kamil, lalu sekarang justru minta Anies mendukung Ridwan Kamil. Kok jadi gak pede ya bahwa dukungan Jokowi kemarin bakal membuat Ridwan Kamil Suswono meroket menang di DKI. Jadi netizen ya mengomentari harapan PKS, pingin sekali Anies Baswedan bisa menerima Ridwan Kamil Suswono. Bagus lagi kalau bisa ikut kampanye. Jadi begitu cepat PKS ya melupakan pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Anies Baswedan ya. Jadi kalau kita lihat anak abah di sosial media cukup keras sekali bersuara ya. Kemarin menganggap pertemuan Ahmad Saiku masih bisa mentolerir ya, karena Jawa Barat ya bukan fokus dari Anies Baswedan ya. Justru penjagalan Anies dan gagalnya Anies maju di Pilgub DKI Jakarta dengan memborong 12 partai untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono. Bahkan PKS yang tadinya sudah mendukung Anies Baswedan ikut juga bergabung bersama koalisi Kim Plus. Dan pada akhirnya ya elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono stagnan jauh daripada Pramono Rano Karno. Sehingga Ridwan Kamil kemarin kita lihat ya harus bertemu dengan Mulyono ke Solo dan juga bertemu dengan Prabowo. Dan sempat juga beredar di media sosial bahwa Ridwan Kamil ya bagi-bagi bansos tidak lain juga untuk meningkatkan suaranya, karena memang suara Ridwan Kamil tidak meningkat dan sangat jauh daripada Pramono Rano. Bahkan netizen di sosial media juga menolak lupa ya terhadap statement dari elit PKS yang mengatakan bahwa PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Nah, sehingga sekarang ya fakta yang kita lihat justru elit-elit PKS harus mendekati Pak Anies untuk meminta dukungan dan simpati, yaitu suara anak abah ya. Jadi suara anak abah ini sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Ridwan Kamil saja dan Suswono tidak berdampak apa-apa. Artinya suara Anies Baswedan ya perlu diperhitungkan ya di DKI Jakarta. Sehingga PKS pun dianggap oleh anak abah ya mengemis suara Anies Baswedan.
Nah, sampai netizen, yaitu akun Papa Zola mengatakan PKS di Jawa Barat dan Jakarta sudah di ujung tanduk mau kalah. Ngemis dukungan dari Anies Baswedan. Kalau Anies mengikuti kemauan PKS ini, berarti dia tol dalam berpolitik. Karena dia akan ditinggalkan pendukungnya yang sudah terlanjur kecewa dengan PKS. Jangan mau dijebak PKS nis. Jadi pendukung Pak Anies di sosial media sangat keras sekali ya. Memperingatkan Anies Baswedan jangan sampai memberi dukungannya atau mengendorse Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Karena cukup sudah ya seperti Ahmad Syahiku Presiden PKS dan Ilham Habibie yang bersilaturahmi dengan Anies Baswedan ya. Jadi secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Anies Baswedan mendukung Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie di kontestasi Pilgub Jawa Barat ya. Jadi cukup sudah Anies Baswedan memberi dukungannya kepada Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie. Tetapi untuk Pilgub Jakarta, jangan coba-coba ya. Kalau misalnya Pak Anies memberi dukungannya atau mengendorse salah satu paslon seperti Ridwan Kamil Suswono, maka anak abah atau pendukung Anies akan kecewa berat. Bisa-bisa di Pilpres 2029 ya, Anies tidak akan mendapat suara dari pendukung Anies ya. Nah, sampai dari pendukung Anies ya, di sosial media X juga menulis dasar muka gedek emang PKS lu tuh. Salah langkah mending diem aja daripada lu 2029 nyungsep nggak lolos threshold. Jadi, gara-gara Anies Baswedan dikhianati oleh PKS, tunggu saja nanti di Pilpres 2029. Bisa-bisa suara PKS ini tidak berdampak apa-apa dan tidak akan lulus threshold. Dan juga salah satu sahabat dari Anies Baswedan yaitu Ces Khalifah ya, memposting ulang video dari mantan ex kader Gerindra yang mengatakan bahwa yaitu PKS di Jakarta memperoleh kursi karena efek dari mendukung Anies Baswedan. PKS itu 2009, saya cerita, kursinya cuma 11. Oke. Waktu itu kursi DPR di DKI 96. Waktu naik kursi DKI jumlahnya jadi 106, PKS tetap 11. Artinya secara pemilih dia berkurang. Persentase pemilihnya berkurang. Oke. Pemilihnya sama tapi persentase berkurang. Tetap 2009 11, 2014 11. 2019 dia bisa naik ya dari 11 jadi 16. Karena dia dukung Anies Di pilkada 2017. Ya, 2017 kan? Efek 2017. 17, 19. Berapa naik kursinya? Jadi 11, jadi 16, naik 5. Kemudian Efek ya. 2024 ya, padahal kalau lihat caleg yang 2024 hampir sebagian besar incumbent-nya keluar masuk gelora. Harusnya partai itu hancur. Karena Berkurang jagoan banyak. Jagoannya semua udah pindah. Ini jagoan-jagoan PKS, Jagoan vote getters PKS ya. semua. Jadi yang sekarang jadi itu hampir misalnya staf ahlinya atau apanya dulunya sekarang jadi semua 2024 naik jadi 18. Naiknya cuma 2. Dari 16 ke 18. Jadi juara ceritanya. Nah ini 2 sih. Artinya 2024. ya, artinya Tapi nggak ini besar. ada efek Aniesnya besar. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Ya kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu sedia, masih ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan. Itu menurut gue ya, ketika akhirnya Ahmad Syahiku memutuskan untuk menghubungi Anies kampanye di Jawa Barat ya, itu pasti ada rapat dulu kan. Rapat tuh begini deh. Jadi bagaimana nih? Kan dia kan udah pernah kita buang, apa masih mau sama kita? Terus abis itu ada yang nyaut, lah dia kan baik orangnya, ntar dia mau, udah kata gue mah, dia asalkan bilang ya untuk rakyat Indonesia gitu. Ntar dia mau dia mah. Habis manis, sepah dibuang, udah dibuang, diisep lagi. Kemungkinan ya itu emang Pak Ahmad Syahiku tuh kurang pede. Mungkin yang ngelawan KDM ya, dia kan konten kreator KDM ya. Siapa suruh kan jadi konten kreator. Jadi memutuskan untuk cari konten kreator juga, yaitu Pak Anies. Gue sebagai warga Jawa Barat juga ngeliatnya ya, ini belum apa-apa udah. Kalau gue nih jadi Pak Anies nih, dia datang nih, kan ada salaman ya, ada video salaman ya. Set, pas dia mau salaman, tuh. Yaudah dah, suka-suka yang di atas aja. Padahal kita tahu bahwa yang paling menggagalkan Anies menjadi calon gubernur DKI adalah PKS. Karena PKS sesungguhnya punya kemampuan untuk mencalonkan sendiri pasca putusan MK. Tapi sekali lagi politik itu cair ya. Jadi tidak ada kawan dan lawan
dalam politik yang ada adalah kepentingan. Jabar hampir pasti jatuh ke tangan DM, boneka penguasa. Yang masih panas ada di Jateng, makanya mereka jor-joran baliho, iklan TV, endorse artis sampai presiden. Sepertinya Jateng penentu peta 2029. Asal jangan dukung di Jakarta saja. Mestinya malu dengan polemik terakhir pencalonan Pak Anies. Anies jangan mau kembali ke PKS, sudah kelihatan watak-watak PKS kalau lagi butuh mendekat, kalau nggak butuh ditinggalkan. Kalau Pak Anies tak berdamai dengan PKS dan Nasdem, bakalan nasib Pak Anies sama dengan Pilkada Jakarta. Ya kalau berdamai juga belum tentu dicalonkan juga ya. Ya namanya politik ya, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Ridwan Kamil dianggap mengambil hak Anies, mendapatkan dukungan dari PKS, Nasdem, dan PKB. Dan bahkan waktu itu dianggap calon independen ini supaya tidak lawan kota kosong. Iya. Jadi karena kalau melawan kota kosong dikhawatirkan ada protes vote yang bisa menggagalkan Ridwan Kamil. Dan waktu itu skenario mulus, jangan lupa mulus, karena PD Perjuangan nggak cukup kursinya untuk bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dan dianggap sudah nggak perlu pilkada lagi, habiskan duit, kenapa nggak langsung? Tapi kan Tuhan ternyata melakukan intervensi melalui putusan MK. Putusan MK itu membuat PD Perjuangan bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Skenario awal menjadi berantakan. Padahal Anies mestinya bisa juga oleh satu partai tertentu. Bisa. Dan itu yang membuat sebagian pendukung Anies marah kan ke PKS. Karena sebenarnya PKS masih bisa untuk mencagupkan Anies setelah MK mengambil putusan. Halo guys, kita ke pilkada sebentar. Saya tertarik dengan statementnya Pak Ridwan Kamil yang ini nih. Yang katanya kalau misalnya dia menang, nanti rakyat Jakarta yang diuntungkan gitu. Bantuannya jadi double dari gubernur dan dari presiden. Karena gubernur dan presidennya satu koalisi. Ini maksudnya gimana nih? Ini maksudnya kalau misalnya gubernurnya dan presidennya nggak satu koalisi, ini bakal dicuekin gitu sama presiden. Lalu ini semakin membuktikan bahwa ya seperti inilah masyarakat, pemerintah memandang rakyatnya, memandang masyarakatnya. Yang dibangun adalah mental pengemis, mental bantuan. Lalu kapan membangun kemandirian masyarakatnya itu kapan? Masyarakat kita ini butuh dibangun kemandiriannya, butuh diberdayakan. Jangan hanya dicekoki bantuan. Lagi pula kalau ngomongin soal bantuannya kayak gimana? Bantuan itu kan diambil dari pajak rakyat juga. Kita yang menggaji mereka, kita yang membayar pajak. Jadi kenapa seolah-olah kok bantuan itu diberikan secara pribadi dari gubernur dan presiden? Lagi pula saat ini kalau kita ngomongin pemerintah pusat nih, pemerintah pusat jangankan memikirkan bantuan ya. Sekarang dengan APBN yang seperti ini, dengan hutang yang menggila, bahkan untuk merealisasikan programnya sendiri saja kita harus berhutang lagi hanya untuk makan gratis. Bantuan seperti apa yang kita harapkan? Yang terjadi malah justru sebaliknya. Bukan bantuannya yang double, tapi proyek mangkraknya yang double. Dari presiden dan juga dari gubernur nantinya. Ya, kita semakin jelas melihat bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini masih sangat jauh dari teknokrasi. Sangat jauh dari merit system. Karena pernyataan Ridwan Kamil ini semakin menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita ini yang berlaku adalah ini tadi, satu kubu atau tidak, suka atau tidak gitu. Yang artinya nepotisme. Seharusnya keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi yang satu koalisi saja. Kadang burn out, overwhelmed, kadang-kadang ada panic attack. Kang Emil, jangan nyaranin kita buat curhat di aplikasi dan juga mobil curhat. Kenapa? Ya orang Kang Emil aja curhatnya ke Solo, ketemu Jokowi. Aduh sama Jokowi, ini kok elektabilitas stagnan ya. Punya wakil malah blunder total. Lebih parah bahkan dibanding Ahok sebetulnya. Survei juga kalah sama Pramrano. Ada sih survei yang menang. Tapi nggak valid, sampai disangsi sama Persepsi. 5 tahun terakhir gue jarang banget loh lihat Kang Emil tuh insecurean gitu loh. Tapi sekarang kayaknya insecure banget. Dikit-dikit bawa-bawa nama Prabowo, dikit-dikit bawa-bawa nama Jokowi. Nyari dekengan. Kenapa Kang? Insecure ya? Nggak diterima sama warga Jakarta. Dan ngapain juga sih Kang Emil tuh pakai bawa-bawa pilkada 5 tahun lalu? Ini nih bisa bikin pendukung Anies garis keras dan pendukung Ahok garis keras berjabat dan bersalaman tangan ini namanya. Ya kenapa?
Walaupun pilkada 5 tahun lalu itu panas banget, tapi kita disuguhkan gagasan yang luar biasa. Kita disuguhkan 2 all-star gitu ya, Anies dan juga Ahok. Big match. Kalau sekarang Kang Emil, kenapa harus bobo yang dulu? Apakah insecure dengan yang sekarang? Gimana Kang Emil gak insecure? Kita ini udah capek disuguhkan pemimpin yang imajinasi tanpa aksi. Disneyland Cikarang lah, LRT Bandung lah, teras Cihampelas lah, Kalimalang KSEO lah. Udah capek Kang, kita cuman berimajinasi doang. Mungkin Kang Emil bisa mulai berimajinasi diterima oleh Jackmania dulu aja itu. Jadi udah tepat kalau Kang Emil adalah pasien pertamanya mobil curhat. Apalagi setelah Kang Emil didukung oleh Projo yang sekarang ketumnya terlibat judi online. Ayo, blunder lagi kan? Butuh curhat lagi ini namanya. Halo Pak Jokowi, kalau mau jadi juru kampanye red card-nya berapa ya? Terakhir kalinya gue berbicara tentang Pilgub DKI Jakarta. Ini terakhir kalinya. Gue akan kasih pemahaman yang mungkin simple banget. Drama Pilkada Jakarta ini atau Pilgub Jakarta ini semua adalah skenario. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang ditumbalkan. Jelas yang diuntungkan itu Bapak Mulyono dan Partai PDIP. Siapa yang ditumbalkan? Partai PKS. Karena mereka ingin menyingkirkan partai-partai yang masih konsisten dan punya idealisme. Akhirnya PKS ini mau tidak mau harus mengikuti sistem, yaitu realistis, dan sampai harus meninggalkan idealismenya. Dan itu berdampak kepada para pemilih-pemilih partai PKS itu sendiri, yang mereka pasti akan ditinggalkan oleh pendukung setianya. Kenapa gue bilang seperti itu? Coba lihat dari awal pencalonan di Pilkada DKI Jakarta, PKS sudah sangat siap mengusung Anies Rashid Baswedan saat itu dengan Sohibul Imam. Cuman lihat PDIP tidak bergeming sedikit pun, tidak mensupport, tidak memberikan sinyal atau kode, tidak membantu apapun. Di saat PKS itu merasa sendirian dan PKS itu mungkin berpikiran tidak bisa mencalonkan Pak Anies sendirian, akhirnya bergabunglah di Koalisi Indonesia Maju. Hanya tinggal partai PDIP. Kenapa partai PDIP ini masih stay di luar kekuasaan dan tidak bergabung di KIM? Padahal dengan PDIP di luar KIM ini tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya di Pilgub DKI Jakarta. Coba kenapa? Karena mereka tahu bakal ada putusan ke MK yang bakal menguntungkan partai mereka setelah PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan yang lucunya, yang menggugat MK itu tentang batas pencalonan Pilgub DKI Jakarta bukan dari kader-kader PDIP, tapi dari simpatisan Koalisi Indonesia Maju. Apa kalian mungkin Koalisi Indonesia Maju itu menggugat sesuatu yang menguntungkan partai PDIP? Tentu enggak. Masyarakat itu beranggapan kalau KIM Plus ini adalah suatu koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Suatu sisi mereka beranggapan kalau PDIP ini adalah antitesis dari Pak Jokowi. Padahal PDIP dan Pak Jokowi itu adalah satu kesatuan. Jadi maupun RK yang menang atau Sidul yang menang sama aja, Jokowisme juga jadinya. Dan kita tahu siapapun yang menang di Pilgub DKI Jakarta akan berpotensi untuk mengikuti pemilu 2029 sebagai kepala negara. Secara nggak langsung nanti di pemilu 2029 kalian akan disuguhkan hal yang sama. Yang pertama adalah koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Yang kedua, partai yang satu kesatuan oleh Pak Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi juga yang akan berkuasa. Itulah yang selama ini drama yang mereka mainkan. Walaupun di akar rumputnya Projo dan simpatisan PDIP saling berantem, tapi di kalangan atas elit-elitnya mereka dalam satu kesatuan. Terus bakal ada yang ngomong, tapi kan PDIP itu sekarang pantar konsisten oposisi. Nggak ada, kentut lu lihat di daerah-daerah lain. Semua dari KIM Plus atau PDIP semua masih berkoalisi di daerah-daerah. Jadi bullshit semua partai politik.